Nah, ini ya. Jadi, materi yang saya mau sampaikan ini justru cocok banget sama kamu yang lagi masih kuliah. Terutama semester akhir atau fresh graduate. Karena udah mulai mikirin duit, tapi Anda masih berkumpul dalam satu kampus. Teman-teman, sekarang saya tanya lagi ke Anda, pelan-pelan ya. Fokus bisnis ini tujuan akhirnya apa? Menjadi AD dan mencetak banyak AD. Betul ya? Oke. AD 23456 muncul karena Anda punya AD1. Betul? AD1 itulah yang membuat muncul AD2. AD2 lah yang membuat muncul AD3 dan seterusnya. Jadi intinya sumber pertama kali adalah AD1. AD generasi 1, yaitu ciptaanmu sendiri. Kalau ditarik mundur lagi, siapakah AD1? AD1 adalah AAD saya dulunya. Kalau ditarik mundur lagi, siapakah AAD saya dulunya? AAD saya adalah agen saya dulunya. Kok lu bisa dapat agen? Lu ngapain? Saya melakukan recruiting. So, sekarang pertanyaan paling penting. Rekrut di mana ya? Atau rekrut pas kapan ya? Yang paling banyak kondisi bertemannya. Coba Anda bisa jawab. Tadi saya sempat tanya ini ke tim saya. Jawabannya adalah, ketika saya masih berkuliah, disitulah ada banyak teman yang bisa saya rekrut. Ingat loh, setelah kamu lulus kuliah, Anda akan terpecah. Ada yang sibuk pacaran, ada yang sibuk mau menikah, ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk dengan hobinya. Anda nggak mungkin kumpul lagi. Tetapi ketika kamu masih kuliah, satu kelas saja udah berapa orang. Ganti mata kuliah, ketemu orang lain lagi. Berapa orang lagi? Teman-teman, Anda yang masih kuliah, kesempatan yang mau saya tunjukin ini adalah kesempatan emas buat Anda untuk bisa kaya dalam waktu kurang 2 tahun. Siap nggak terima info ini? Nah, sebelumnya ya, saya akan cerita dulu tentang ini. Jadi saya akan cerita dulu ke beberapa teman-teman yang masih kuliah ini tentang kondisi market dan tentang kondisi kesehatan. Kondisi marketnya apa? Kondisi market adalah semua orang pasti udah punya polis. Dan dia seperti kayak kapal Titanic, merasa udah bawa sekoci, ya wis. Sama, keluarga udah punya polis. Dia anggap udah punya polis, udah cukup. Padahal dia nggak pernah tahu berapa polis dia. Nilai polisnya itu berapa. Dia nggak tahu. Oke, itu kita keep sendiri ya, itu fakta market. Nah, fakta kesehatannya apa? Teman-teman, orang itu pasti ngalami sakit, mati. Itu nggak bisa dipungkiri. Bener nggak sih? Emang ada orang nggak mungkin sakit, nggak mungkin mati? Mesti ketemu. Nah, saya akan cerita ke Anda. Manfaat asuransi itu sebenarnya ada 3. Ini sebenarnya akan lebih gampang saya omongkan kalau Anda udah training. Jadi ini agak berat nih, tapi nggak apa-apa, terima dulu aja. Yang penting Anda sebagai orang yang masih kuliah, jadi paham, wah ini ternyata big opportunity nih buat saya. Ya, jangan sampai kelewatan, jangan sampai keburu lulus, tambah susah. Nah, saya akan cerita sekilas 3 manfaat asuransi, teman-teman. Yang pertama, hospital. Hospital itu adalah manfaat rumah sakit kalau Anda masuk, dibayari kabeh, wis nggak perlu bingung biaya yang keluar. Jelas? Kelemahannya satu, kalau sudah punya asuransi lain, Anda nggak perlu beli lagi. Jadi kita bisa bilang, nomor 1 ini ada kemungkinan orang nggak perlu beli, karena sudah punya di polis yang pertama. Oke, kita forget it, nomor 1. Kita beralih ke nomor 2, yaitu critical illness. Critical illness adalah manfaat di mana seseorang terdiagnosa jantung, kanker, stroke, dapat duit. Nah, critical illness ini cocok banget buat orang-orang yang aktif income. Karena kalau dia aktif income, kemudian kena jantung, kanker, stroke, dia nggak bisa bekerja, nggak dapat income, cilokok gitu loh, betul ya? Gimana dengan istri dan anak-anaknya? Nah, so teman-teman kalau dia aktif income, dia pasti butuh critical illness. Berapa jumlahnya? Nah, kita ada hitungannya. Nah, itu nanti di kelas training lah ya, Anda akan paham. Nah, yang ketiga ini yang saya mau fokusin, yaitu masalah life cover. Life cover adalah UP, uang pertanggungan meninggal dunia. Teman-teman, uang pertanggungan meninggal boleh kita anggap sebagai warisan. Yang tadi itu, nah, yang ini itu. Ingat, Anda bisa anggap warisan. Coba Anda lihat,
Demi dapat 5 miliar, cuman keluarin premi seperti yang di tabel ini. Kan murah sekali. Nah, ini dulu ya, kita lihat slide ini, akan mulai menarik. Bayangkan promosi jadi AAD adalah 400 juta. Oke? Bayangkan saya suruh Anda cari satu teman yang menurutmu orang tuanya pasti bisa kalau cuma keluarin duit 2.500.000. Bisa dipakai untuk dirinya tok, papanya tok, atau papa mama 1.250, 1.250, atau bisa aja papa mama anak 1 juta, 1.500.000. Dibeliin polis asuransi. Kan pasti boto. Nggak mungkin nggak boto, teman-teman. Asal Anda sudah selesai training, Anda cerita kebutuhan mereka itu apa, kemudian Anda suruh anaknya ini, yaitu teman Anda, untuk jadi agen. Untuk menjadi timmu. Maka, premi 2.500.000, kan dapat komisinya kan 30%. Berarti kan komisi dari 2,5 juta berapa? 750. Dengan kata lain, ketika si anak ini prospek orang tuanya beli, dia hanya bayar 1.750.000. Karena 750-nya jadi komisi lagi, kan bisa dibalikin ke orang tua. Kecuali orang tuanya baik, wis PN, wis nggak apa-apa. Wah, puji Tuhan. Si anak seneng dapat uang saku, betul nggak? Nah, teman-teman, pertanyaannya sederhana. Ada tak menurut Anda orang tua yang jelas tahu kebutuhan dia beli polis, kemudian anaknya sendiri yang jadi agen, kira-kira mau beli nggak? Pasti beli. So, teman-teman, ingat, premi 2,5 juta berarti omset 30 juta. Kan disetahunkan kan, 30 juta. Kalau Anda lakukan ke 15 teman Anda, maka omset Anda adalah 450 juta. Sadar nggak? Berarti Januari 2021, Anda sukses menjadi AAD dengan memiliki tim sebanyak 15 teman. Sampai sini dulu, pahami dulu. Oke? Nah, teman-teman, lakukan duplikasi. Lakukan duplikasi. 15 orang ini, kamu ajari cara yang sama seperti kamu dulu. Ajarono. Gimana ngajari? Nyari 15 teman. Temanmu suruh beli sendiri. Kan papai pasti mau beli lewat anaknya. Apa yang terjadi? Berarti Anda punya 15 teman, dikali omset 450 kan? Kan kemarin Anda bisa 450 dengan cara ini. Berarti omset Anda 6.750, benar nggak? AAD dapat 22,5%. Maka Anda dapat uang 1,5 M setahun. Saya bagi 12 bulan, income Anda 126 juta per bulan. Pahami dulu. Kalau saya simpulkan, bisnis prudensial sebagai mahasiswa di bawah 2 tahun bisa punya income 126 juta per bulan. Apa sih yang Anda lakukan? 1, Anda cari 15 teman. Masuk akal nggak? Kedua, seleksi kemampuan orang tuanya bisa beli dengan premi 1.750.000. Teman-teman, premi 1.750.000 itu setara dengan uang 60.000 sehari. 60.000 sehari buat beli 1 ayam loh. Bener nggak sih? 1 ekor ayam mungkin sekitar 60.000 loh. Tapi Anda beli 60.000 dapat apa? Dapat uang pertahungan miliaran loh. Kan nggak mungkin nggak mau beli. Murah banget, foto, ikut anaknya lagi. Lakukan duplikasi lagi. Saya mau tanya, apakah 3 cara ini, cari teman 15, seleksi 1.750, duplikasi, Anda nggak bisa. Justru karena kamu masih kuliah, menurut saya, disinilah peluang besar untuk Anda bisa cepat bangun tim. Nangkep ya? Nah, seringkali kita justru salah pikir. Dikira lagi kuliah justru kesulitan. Lah, ternyata saya menemukan strateginya. Ya, seperti ini.